Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa semua diberkati Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia tidak setipu. Kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan kita, masalah, sakit, penyakit, ekonomi, rumah tangga selalu menghadapkan kita semua. Namun kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang selalu menyertai setiap kita, yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan tidak berjanji jalan selalu rata, tapi Dia selalu membuat kita kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Dia berikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Beri kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa sudah pada Tuhan? Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa menyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kesempatan ini pada saat ini. Kami tidak akan menyia-nyiakannya Tuhan, karena kami mengucap syukur padamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, satukan hati kami masuk di dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, hati yang setia dan percaya. Bisa saya mengenal Tuhan kita. Pujikan-pujian yang tidak suka hatimu. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Dengan iman katakan, kita tidak akan menyerah. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia Yesus. Dia selalu memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Katakan sekali dan lebih lagi, jangan pernah menyerah. Haleluya. Angkat suara membuka hatimu. Dia hati di tempat ini. Haleluya. Amin Tuhan. Inilah semua hati kami.
Kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Kau curahkan atas kami pada saat ini. Berikan kami hati yang memberikan damai sejahtera pada saat ini. Segarkan jiwa kami, Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan bersorak-sorak. Terima kasih Bapa. Beracarlah bagi setiap kami yang siap memuji nama Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Sama-sama berdoa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Buat
depan. Kita berdoa ya.
kasih-Mu sudah menolong. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Anak-Mu menyediakan diri saya berjalan karena Engkau mengasihi, sungguh mengasihi umat-Mu. Sampaikan hati-Mu, lawatan-Mu, kasih sayang-Mu, tapi juga kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Izinkan kami menjawab kata kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka tangan kita, katakan Bapa yang aku, Bapa yang aku. Hadirlah kami mengundang Roh-Mu. Hadirlah kami.
kasamu sembah saudara ngomong hingga para masyarakat Thank you.
Saudara, saya tidak bosan mengingatkan termasuk diri saya. Yesus tidak datang membawa sebuah agama baru. Yesus tidak sekedar datang supaya kita istilahnya menjalani sebuah ritual baru. Yang bilang lihatlah terbuka. Yesus datang supaya kita yang di bumi boleh menemukan pintu yang tertutup itu terbuka. Bahkan dialah pintu. Anda buka di dalam Mazmur 24. Coba lihat. Mazmur 24. Jesus. Ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berapa-apa. Terjadi supaya masuk, supaya hadir Raja kemuliaan. Bisa gak cepat? Mazmur 24 ayat 7. Saya nggak bawa PowerPoint, jadi saya akan buka tiap kali ayat. Dan Yohanes 10 ayat 9 dikatakan apa? Yohanes 10 ayat 9. Ini banyak orang nggak pernah nyebut ayat ini. Akulah pintu. Amin. Akulah pintu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, pohon kehidupan itu dijaga dan manusia tidak bisa masuk dan tinggal lagi di Taman Eden. Apakah Taman Eden itu? Ruang kudus dari sebuah tabernakel pertama. Kenapa? Karena Adam kehilangan jubah keimanannya. Tahukah Anda hanya seorang imam yang boleh masuk ke ruang kudus? Jadi targetnya Tuhan Anda dan saya bukan hanya diampuni. Targetnya Tuhan dan Tuhan atas Anda dan saya supaya kita lahir sebagai anak Allah, lahir dalam roh. Apa itu lahir? Orang dipindahkan dari dimensi kandungan ibu, dunia kandungan ibu, kepada dunia realita. Jadi dia pindah dari sebuah dunia ke dunia yang baru. Amin. Dan dia tak akan pernah melihat kamarnya, ayahnya dan ibunya kalau dia nggak lahir. Bukan berarti dia bukan anaknya papa mama. Saya tidak ingin memaksakan, tetapi saya mendapatkan pengampunan tidak sama dengan kelahiran dalam roh. Orang percaya Yesus menerima pengampunan, tapi dia harus lanjut untuk lahir dalam roh. Hanya melalui kelahiran. Jadi kalau orang Chinese umurnya itu ditambah 9 bulan dari tanggal kelahiran. Dan saya pikir itu betul. Karena kita ada itu bukan waktu kita lahir. Kita ada 9 bulan di perut ibu itu sudah ada. Katakan amin. Kita sudah punya kehidupan. Kalau saya bayangkan orang itu sudah selamat, tetapi dia belum lahir. Dia belum bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi dalam format yang lain, kalau kita lihat tabernakel, hanya iman yang punya, yang bisa punya masuk ke Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Makanya itu yang dikatakan Daud, satu hal yang ku minta, yang ku ingini seumur hidupku. Daud tidak minta uang, karena dia sudah punya uang triliunan. Apa yang dia minta? Diam di rumahmu. Baca Mazmur 27. Amin. Tetapi kalau kita lihat dalam realitanya, Daud tidak pernah membangun sebuah gedung atau sebuah. Yang bangun gedung siapa? Salomo.
Jadi Daud tidak pernah bermaksud itu gedung, tapi sebuah dimensi surga. Sampai dalam Mazmurnya, betapa aku mencintai tempat kediaman. Berbahagialah orang yang tinggal diam di dalam rumah-Mu Tuhan. Kenapa kita perlu menemukan tempat itu? Karena di tempat itu ada sebuah dimensi di mana aliran kehidupan itu dialirkan. Disitulah kekuatan sumber energi kehidupan, atau paling tidak saya katakan modal untuk kita melakukan dan menjalani kehidupan. Saya ingatkan kembali, listrik itu tidak pernah kelihatan. Anda nggak pernah lihat listrik. Yang Anda lihat adalah akibatnya, lampu menyala. Anda tahu ada listrik karena lampu itu menyala. Listriknya sendiri kelihatan nggak? Enggak. Tapi nyata nggak, Bapak Ibu saudara? Nyata. Coba bayangkan hidup kita saat ini tidak ada listrik. Ini nggak ada mic ini. Nggak ada lampu peteng deket. Nggak ada mobil. Hari ini kita tahu seluruh roda kehidupan ini digerakkan listrik. Betul? That is energy. Tahukah Anda, tubuh kita bukan hanya perlu diisi protein suplemen. Ini yang hilang dalam dunia kedokteran. Saya nggak minterin kedokteran. Ada seorang dokter top, namanya Bruce Lipton. Masalahnya ilmu kedokteran itu lihat tubuh manusia itu hanya berhenti pada protein. Jadi secara fisik itu tidak salah, tapi satu kebenaran yang parsial. Karena selain protein secara fisik, sebenarnya tubuh ini ada listriknya. Sel itu punya listrik. Pernah dengar namanya elektron? Pernah dengar namanya antioksidan? Antioksidan itu elektron, menetralisir radikal bebas. Pernah dengar radikal bebas? Kenapa orang jadi letih? Kenapa orang jadi sakit? Kenapa orang jadi? Karena radikal bebas. Karena dia merusak sel. Bagaimana menetralisir? Dengan elektron. Karena itu elektron yang hitam, pasangannya hilang, jadi dia nyaplok pasangan lain. Lalu yang kedua, elektron itu masuk ke sel namanya mitokondria. Jadi sel itu ada gensetnya di dalam. Itu energi. Jadi seperti baterai. Saya mempelajari sedikit. Saya nggak ngomong saya dokter. Semua suplemen bicara, oh saya punya antioksidannya sekian, suplemen mengandung apa, bahan ini, bahan itu, betul ya? Semua iklannya kalau ditawarkan bahannya ini. Yang hilang apa? Yang nggak pernah disebut apa? Adalah sel komunikasi. Jadi misalnya bahan itu masuk, tapi listriknya tubuh itu hilang, nggak nyampe, maka tubuh itu nggak pulih. Kenapa orang diabetes? Diabetes. Kenapa? Kalau luka nggak sembuh, sulit sembuh. Anda pernah dengar itu? Semoga nggak ada yang diabetes di sini. Karena dengan gula itu ada darahnya, maka listriknya berebut apa? Jalan, lalu lintasnya macet. Jadi sel ini, tubuh ini, dia mengirim sinyal, sinyalnya nggak sampai. Karena sebenarnya apotek itu ada di dalam tubuh kita. Ibarat ada rumah kebakaran, Pemkot, Pemda punya pemadam kebakaran. Teleponnya nggak nyampe, pemadam kebakarannya datang nggak? Nggak datang. Atau datang, lalu lintasnya macet, kena jam, traffic jam, nyampe nggak? Jadi sehat itu bukan cuma bahan, komunikasinya jalan. Kolesterol, apa, gula, itu menghambat komunikasi. Saudara, apa yang hilang di dalam
gereja Protestan karismatik Pentakosta. Meditation in the Holy Spirit. Saya lagi mendalami, saya lagi pelajari. Mungkin satu titik saya coba membagikan, walaupun saya masih belajar. Saya bersaksi dalam titik saya bete, saya capek, saya frustasi. Saya mulai menyerah, saya mulai belajar tenggelam. Dan saya merasa seperti baterai yang di-charge. Dan saya membiarkan diri saya di-charge. Orang baterai di-charge itu kan tidak langsung penuh kan. Saya merasakan, saya menyerah. You are welcome, Holy Spirit. Feel me, feel me. That's energy. Saya tidak katakan Holy Spirit, Roh Kudus itu energi. He is a person. Tetapi manifestasinya juga bisa energi. Sebab semua itu energi. Kekuatan. Kalau orang sakit itu kenapa? Karena kekuatan antibodinya kalah sama virus bakteri. Kalau antibodi Anda lebih kuat dari virus bakteri, biar Anda ketemu virus bakteri, Anda nggak sakit. Setuju? Setuju? Orang kena tagihan 100 juta bangkrut nggak? Kolaps nggak? Ya tergantung. Kalau dia nggak punya duit ditagih 100 juta ya kolaps. Tapi kalau duitnya 100 miliar ditagih 100 juta ya nggak kolaps. Karena dia punya kekuatan lebih daripada tagihan. That's it. Amin. Kenapa pesawat terbang bisa terbang? Karena dia bergerak dalam aerodinamik, gaya keangkatannya lebih besar daripada tarikan gravitasi. Anda pernah mikir nggak kapal induk yang gede besinya berapa ribu ton kok bisa ngambang? Lah Anda taruh handphone aja taruh di air, ngambang kok kelep? Kok kelep? Nggak sampai 1 kilo. Wah, itulah teknologi. Kita punya problem pasti. Tapi waktu kita menerima energi melalui iman, kita bisa mengalahkan problem. Tapi kalau energi kita kalah, walaupun problem itu levelnya 3, energi ada 2, Anda kolaps. Walaupun problem itu 7, energi ada 10, Anda nggak kolaps. Amin. Ada seorang ibu pernah nangis, Pak, saya di persekutuan ada satu orang selalu jilat-jilatan saya. Ya saya menghibur dia. Itu tandanya ibu tuh, saya ini nggak salah dijelek-jelekan. Itu tandanya ibu dapat kasih karunia, makanya dia tuh marry, Bu. Tapi sebaliknya saya ngomong, oh baru dibenceni satu orang aja sudah frustasi, belum di demo 1 juta kayak Ahok, geblak mati. Anda lihat, teman saya orang kaya raya kena duitnya 50M, yang guyu aja ditagih sama dia, balik ngancam, balik duitnya, yang lain nggak balik dia balik. Tapi waktu duitnya hilang 50 miliar, ya ketawa-ketawa, dia bisa guyon, waduh mari ini nggak traktir awakmu mana dia, harus berhemat, ya uangnya ratusan miliar. Lah kalau ada orang kaya aja, uangnya 50, dia kena 50 miliar yang geblak, gitu ya. Saya tentu saja tidak minta problem. Tapi bagaimana energi itu terus menerus? Anda harus makan, Anda harus dapat supply. Amin. Dosa itu kekuatan, maut itu kekuatan, kuasa. Kita hidup gak bercukup jadi orang baik. Kita harus diisi satu kekuatan surga untuk kita sanggup melewati. Dan lebih daripada itu, kalau kita lebih, kita dipanggil untuk mengulurkan tangan kita.
nggak ada waktu untuk buka. Apa teka-tekinya Simpson? Dari yang dimakan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Masih ingat? Halo. Dari yang dimakan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Keluar yang manis. Saya suka. Apa ini? Apa itu penyembah? Penyembah itu menyediakan diri. Saya rindu sebetulnya ada seminar pelajaran how to worship. Kita menyediakan diri untuk dimakan Tuhan. Lah Tuhan itu gak mau makan yang haram. Tuhan itu gak mau makan menikmati korban yang najis. Setuju? Jadi kenapa kita harus kudus? Bukan karena moral. Karena supaya kita, Tuhan itu berkenan menikmati kita. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Ketika seorang mau dimakan Tuhan, halo, dimakan itu berarti kita mau dinikmati. Ketika Esther datang kepada raja setelah dirawat 6 bulan, jadi spa. Amin. Supaya bau keteknya hilang, dikasih lulu, kasih parfum. Untuk apa? Permisi, untuk dinikmati raja. Orang masyarakat aku, Yesus, aku mirip itu. Keluar makanan, maka kita jadi bencana. Kita jadi baterai di jas. Holy, holy, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di sini sujud menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ibarat yang lain, seperti biji mau mati pecah kedagingan kita, ego kita, maka roh Tuhan benihlah itu bangun. Sama seperti hati kita masuk cacing, tapi kita harus mau dimakan. Dari yang dimakan keluar, kita akan menampung. Maka kita harus makan Yesus. Inilah tubuhku dan darahku. Dan selanjutnya kita harus mau makan. Cintanya bahkan lebih kuat dari maut. Cintanya membuat orang rela mati. Cinta membuat kita memiliki kekuatan dan kerelaan untuk menyerahkan diri. Bukan sebagai budak, tapi sebagai satu pribadi yang kita tahu kita dicintai dan berharga. Amin. Dan ketika kita menemukan cintanya, pribadi raja, maka kita akan menemukan kerajaan. Karena
dia pintu. Barang siapa masuk, dia akan masuk dan keluar menemukan apa? Yohanes 10 ayat 9. Padahal disitulah baru Mazmur 23 terjadi. Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Tidak tiba-tiba. Kenapa dia bisa berkata tidak kekurangan? Karena dia berbaring di padang rumput. Dia tidak berbaring di padang gurun. Amin. Bagaimana menemukan padang rumput? Baca Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dia masuk dan keluar. Apa itu masuk dan keluar? Saya masuk ke sini berarti saya keluar dari ruangan di luar. Setuju? Di sana panas, di sini aduh, soalnya mau asik. Di sana kering kerotan, di sini hijau. Di sana kering, di sini ada macam-macam. Tapi Anda harus menemukan itu. Dan Anda harus menemukan juga. Dan di situ sumber supply ini. Ketika Yohanes, mari kita back to basic. Saya juga masih belajar. Apakah aku harus menunggu orang lain agar dia dapat wahyu? Yesus tidak katakan, oh aku ini orangnya dan sebagainya. Katakan kepada Yohanes, apa yang kau lihat, apa yang kau kenal. Apa itu? Hidup. Karena energi itu akan menunggu. Energi itu akan membaca. Ketika kalau HP Anda kosong, Anda punya charger, Anda ketemu stop kontak masuk, tidak langsung penuh, tapi mulai kita ada petirnya. Sekian menit atau sekian, dia akan penuh. Amin. Tapi Anda punya charger, Anda harus menemukan stop kontak. Jadi walaupun ada listrik di ruangan ini, kalau Anda dan saya nggak punya charger, nggak menemukan stop kontak, tetap lobek. Allah itu kasih, tapi Anda harus menunggu. Banyak pemberitaan berhenti. Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah menyediakan. Tetapi ketika dia nggak menemukan pintunya, dia tetap nggak mendapat apa yang dikatakan. Walaupun itu tidak salah. Jadi malam ini, mari kita percaya sumber itu tersedia, tapi Anda harus menemukan koneksi. Siapa yang boleh masuk, tinggal di sana. Orang yang tangan keras, orang yang punya jubah, punya pakaian pesta. Masih ingat? Matius 22, raja dengan pesta. Pesta itu ada apa? Makanan. Rumput itu apa? Makanan. Makanan itu apa? Suplai energi. Amin. Cinta itu makan. Pasal Lukas 13:32. Katakan kepada serigala, apa pelayanan Yesus? 3 kata kunci: berkhotbah, menyembuhkan, dan membebaskan dari takut. Lukas 13:32. Dia ngomong sama orang, katakan kepada serigala itu, si Herodes, aku mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Amin. Itulah dimensi kuasa kerajaan surga. Ketika kita menemukan koneksi, apa spesifikasinya? Healing. Yesaya 33 ayat 24. Coba ditanya. Tidak seorang pun tinggal di situ akan berkata apa? Amin.
Tuhan itu sumber energi kehidupan. Mari kita menemukan arti kebenaran. Dan Yeskiel berapa? 36 dari katanya mulai bayangkan aliran air. Saya pernah khotbah di GAB Mojokerto. Saya cerita tentang dia bukan 30 Yeskiel berapa itu 46 yang air mengalir dari takhta itu. Kemanapun sungai mengalir, air yang asin itu akan menjadi tawar. Bahasa Inggris itu bukan tawar, menjadi sungai, menjadi bisa diminum. Dan di tepi sungai dua tepi sungai tumbuh pohon yang menghasilkan buah, yang daunnya dimakan jadi obat. Kenapa dia bisa membuka? Karena dia nyerap dari air dari sungai. Jadi air sungai itu mengandung kesembuhan. Daunnya, jadi orang yang tinggal di sini dia diperlukan energi kesembuhan. Kenapa daunnya hijau? Kenapa berbuah pada musimnya? Karena dia ditanam di tepi aliran. Kalau ditanam di padang gurun, dia coklat kabeh. Jadi Anda dan saya menemukan apa? Bukan nyanyi, tapi Anda menemukan gelombang. Anda nggak bisa masuk di situ kalau masih makan sama orang dan Anda tidak mampu. Jadi kalau lagi gegeran sama suami sama istri, jangan dulu baru tembak. Kalau orang mati itu gelombangnya beda dengan orang. Amin. Tapi kita setia sungai, dia akan membuat sungai memancar di padang gurun. Di batin ini yang kering kerontak, pada saat kita bete, pada saat kita udah capek, sumpah, ketika kita terkonek. Orang Jawa bilang, bahasa Jawa itu enak loh sebetulnya, maknyes gitu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Terus aliran ke sungai, kasih itu mengalir. Dan kalau pada besar, hati kita gak mampu. Tapi selesai, kita akan dapat kekuatan. Keadaannya belum tentu berubah, tapi keberadaan kita berubah. Kemenangan tidak dimulai dari luar, kemenangan itu harus dimulai dari batin kita. Amin. Sebab yang kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan. Itu kepala itu suami, tapi itu termostat. Suami datang, ibu itu merebut, maka rumah sulam. Setuju Pak? Suami pulang, ibu istri bunyi, rumah makan. Anda itu termostat. Tapi masalahnya bagaimana kita bisa bunyi? Kalau di dalam itu amin. Jadi yang kelihatan, yang dirasakan itu lahir dari yang tak kelihatan. Lampu menyala, lahir dari listrik yang tak kelihatan. Listrik itulah kuasa, lampu AC itulah kebenaran. Jadi terang, jadi adem, boleh. Tapi kebenaran itu perlu didukung dengan energi. Sehingga Anda hidup dalam koneksi. Sama seperti HP Anda sudah charging kemarin.
Kalau sekarang kalau airport tuh nggak ada chargingnya HP, itu namanya airportnya jadi. Airport yang baru selalu tempat duduk ada selalu charging HP. Supaya on terus, supaya transfer bank jalan terus. Siapa yang kekurangan energi? Datang. Siapa yang sakit? Saya punya alat ini gelombang. Saya membuka pembuluh yang macam-macam. Saya melihat di mana di Instagram orang nyoba satu gelombang air kotor dengan satu frekuensi kotor itu bisa. Saya langsung benar ketika kita masuk dalam gelombang Roh Kudus, amin, maka kotoran sumpah itu bergelombang, amin. Yang datang dengan sumpah stres, sakit, ayo kita bawa charging, kita cari stok kotor itu supply yang tersedia, bahkan yang sakit semua. Ada seorang penyakit, orang sakit kanker dan dia sembuh. Saya mau download itu. Dan dokter bertanya, gimana Pak sembuh? Minum obat apa? Enggak. Saya dipenuhi dengan cinta. Wah, hati saya penuh energi. Ini menyembuhkan kamu. Bukan rahasia lagi, kanker tidak selalu karena makanan, bukan karena selalu polusi, karena pikiran, karena kepahitan. Saya tidak katakan orang kanker selalu karena kepahitan, tapi salah satu adalah karena kepahitan. Hari ini dokter akan bertanya orang yang sakit kanker, Bapak atau Ibu punya sakit hati ya? Karena mereka sudah sampai dalam rasa polusi. Orang yang memendam kebencian, stres bertahun-tahun, itu dari tubuhnya keluar racun. Bukan racunnya yang diminum, tubuhnya memproduksi racun. Dan itu kalau dibiarkan bertahun-tahun, dia akan jadi merubah sel dari kamu. Sebaliknya orang yang penuh belas kasihan, dia akan menemukan jalan aliran itu menyembuhkanmu. Amin. Tapi bagaimana kita mau beri makan kalau kita nggak mau dimakan? Pertimbangan membuat kita menemukan sumber. Malam ini ayo kita coba sekali lagi. Kenapa itu? Berimajinasi dari tatanan manusia. Bayangkan itu, karena itu imajinasi sesuatu. Anda boleh berimajinasi, tapi yang sesuatu. Saya boleh teruskan, waktu itu juga demo Jakarta. Saya cerita daunnya jadi orang. Dan waktu itu ada satu orang, saya tahunya setelah saya bilang, Bapak, saya tadi sakit, datang ke sini sakit. Dan waktu Bapak ngajar saya bilang, saya membayangkan, saya itu metik pohonnya di surga itu, saya metik daunnya, terus secara profetik saya makan. Parah saya, semua. Saya bersaksi, saya berkali-kali disembuhkan ketika saya. Tapi menyembah artinya Anda mau makan. Anda bersedia dinikmati dulu. Kalau masih kotor, Anda bersedia dibersihkan. Kita bersedia ditahan. Buang semua kotoran. Siapa yang boleh naik ke gunung Allah? Yang hatinya murni, tangannya bersih, dan tidak melupakan darah, dan tidak menghakimi orang lain. Allah kita Allah yang penuh kemurahan, bukan Allah yang berbudi. Siapa yang datang
sama seperti perempuan sakit berdarah, asal berjalan juga. Karena dialah pintu aliran. Sediakan diri kita. Percaya, tidak ada Allah yang mencintai umatnya seperti dia. Dia Allah yang berbeda. Kita harus tahu, kita beruntung punya Tuhan. Jangan sia-siakan punya Allah. Yahweh Allah lain mempermudah. Hanya Tuhan kita berkata,